Semua orang yang hadir memandang Qin Yichen dan sepertinya ingin melihat tujuan sebenarnya kali ini dari wajahnya. Jelas, Qin Yichen telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka di semua rencana sebelumnya. Sehingga Qin Yichen menjelaskan tujuannya segera setelah dia muncul, tetapi malah membuat mereka ragu dan ragu. Benarkah itu yang dia minta? Qin Yichen melihat apa yang ada di depannya dan mengetukkan jarinya lagi. Dengan cara ini, Anda akan memberi saya 3.000 tentara lagi dari Mahkamah Agung, dan saya ingin perintah penjaga pengadilan dewa. Selain itu, saya juga perlu mengintegrasikan kota terapung di dekat kota reruntuhan. Anda semua harus memiliki pendapat tentang masalah ini. Bah. Sudut mulut lelaki tua itu berkedut. Apa yang kau bicarakan? Apa artinya memiliki pendapat? Ini harus disebut pendapat mutlak. Apakah Anda tidak akan mengambil jalan belakang kota pemurnian Beiyun? Para tetua menggelengkan kepala. Qin Yichen mengetuk jarinya dan melanjutkan. Faktanya, saya bisa melakukan semua ini, dan saya yakin itu tidak membutuhkan banyak biaya. Lagi pula, hanya ada sedikit dewa yang mau menyerangku sekarang, dan tidak banyak orang yang bisa dikirim untuk berurusan denganku. Jadi, jika saya melakukan apa yang baru saja saya katakan, Anda tidak bisa menghentikannya. Kata-kata Qin Yichen hampir mencekik para tetua yang hadir. Mereka berpikir bahwa Qin Yichen tidak tahu apa yang terjadi di dalam Mahkamah Agung. Tetapi dalam lingkungan seperti itu, mereka tidak punya solusi. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan dan menggelengkan kepalanya. Qin Yichen mencibir melihat ke belakang Bai Lao. Situasi Mahkamah Agung saat ini diciptakan oleh Qin Yichen. Mengapa menjadi seperti ini? Mengapa ada begitu banyak hal sepele di Mahkamah Agung? Qin Yichen sangat jelas di hatinya, termasuk perubahan dalam segala hal. Apa yang ada? Peran, dia sangat jelas. Mahkamah Agung masih ingin menyembunyikannya, dan ingin berpura-pura seperti dulu. Terlalu naif. Dengan tangannya di atas meja, mata Qin Yichen menyapu semua tetua, dan nadanya menjadi lebih berat. Jadi, aku sangat terkendali sekarang, jadi jangan memaksaku lagi. Dua pilihan telah diberikan kepada Anda. Anda berjanji apa yang baru saja saya katakan sekarang, atau saya akan melakukan hal-hal ini sendiri. Beberapa orang tidak ingin menjadi tak tahu malu. Sikap arogan Qin Yichen sangat kontras dengan klon yang masuk ke sini untuk berbicara tentang rekonsiliasi sebelumnya. Dan kekuatan Qin Yichen juga membuat 100 tetua yang hadir merasa cukup sulit. Setelah waktu yang lama, salah satu tetua menghela nafas. Tuan Cahaya, saya telah mengembangkan Mahkamah Agung selama bertahun-tahun. Dan bukannya saya tidak memiliki latar belakang sama sekali. Anda harus memikirkannya sebelum berbicara. Qin Yichen mengangguk setuju. Saya telah mempertimbangkannya dengan sangat jelas. Saya tidak membuat Anda membayar harganya. Itu sudah merupakan kebaikan terbesar. Jangan biarkan kesabaran terakhir saya habis. Seperti kata pepatah, mengambil keuntungan dari penyakit Anda akan mengorbankan hidup Anda. Setelah mengatakan ini dengan tenang, Qin Yichen berdiri. Aku akan membawa semua orang percaya yang bersedia bergabung dengan kuil penguasa cahaya selama persidangan kembali ke kuil penguasa cahaya. Apakah kamu keberatan? Dia belum pernah melihat Qin Yichen begitu agresif, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Qin Yichen mencibir. Sepertinya kamu tidak puas. Lalu atas dasar ini, ditambah mengintegrasikan kota terapung di dekat kota pasar, apakah kamu keberatan? Bai Lao tidak bisa duduk diam untuk sementara waktu, dan diskusi di dalam langsung pecah. Sial. Anak ini benar-benar mempermainkan kita. Tidak, kita tidak boleh terbiasa dengan itu. Kita harus membuatnya membayar harganya. Kurasa sudah waktunya untuk menggunakan pilihan terakhir. Yah, tidakkah menurutmu itu pilihan yang baik untuk berjanji padanya? Janji kentut. Apa menurutmu dia bermaksud menepati janjinya? Diskusi gila pecah di dalam Bai Lao, dan Qin Yichen tidak memberi mereka waktu lagi untuk berpikir. Kemudian setelah saya mengintegrasikan kota terapung, saya akan membentuk kekuatan baru. Dan saya akan merekrut utusan ilahi sebagai instruktur pada waktu itu. Kata-kata Qin Yichen membuat Bai Lao benar-benar tidak bisa duduk diam. Inilah yang tidak ingin mereka lihat. Seperti yang dikatakan Qin Yichen, dia benar-benar terkendali sekarang. Semua hal ini dapat dimain-mainkan dengan memanfaatkan ketidaksesuaian antara Mahkamah Agung dan utusan ilahi. Tetapi Qin Yichen tidak ingin melakukan ini, karena dengan cara ini, utusan ilahi akan terjebak dalam posisi yang sangat canggung. Atau mereka akan menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih yang mengkhianati pengadilan ilahi. Atau, orang yang mengkhianati anugerah penyelamat nyawa Qin Yichen. Tidak peduli bagaimana Anda memilih, Tuhan menempatkan kedua belah pihak dalam dilema. Qin Yichen tidak ingin hal-hal menjadi seperti itu. Utusan adalah harta yang paling penting di dunia peri. Semua dewa yang lahir di dunia peri, Qin Yichen bermaksud mengumpulkan mereka dan membiarkan mereka bekerja untuknya. Oleh karena itu, Qin Yichen tidak ingin membuat segalanya menjadi lebih besar. Hanya saja keharmonisan saat ini, jelas tidak bisa mencapai apa yang diinginkannya. Tepat ketika Qin Yichen hendak berbicara lagi, salah satu tetua tiba-tiba bangkit. Tuan Cahaya.
Jika Anda dapat mengambil orang yang menjadi orang percaya Anda selama persidangan, maka ambillah. Kami tidak bisa menjanjikan Anda hal-hal lain untuk saat ini. Mendengar ini, Qin Yichen menatap tetua yang berbicara. Bisakah Anda berbicara mewakili Mahkamah Agung? Semua orang saling memandang. Melihat bahwa Qin Yichen tidak berniat menambahkan lebih banyak keripik, pria itu memutar matanya dan mengatakan ini. Yah, apa yang aku janjikan barusan adalah keputusan Bai Lao, dan aku tidak bisa menyetujui persyaratanmu yang lain. Ini perlu didiskusikan oleh kami. Qin Yichen menamparkan meja dengan keras. Katakan lebih awal. Orang tua itu tertegun sejenak, dan kemudian Qin Yichen duduk lagi. Saya menurunkan persyaratan saya. Selama saya mukmin, apakah saya setuju? Sepatah kata, jangan seperti perempuan. Setelah melihat kemampuan Qin Yichen untuk meminta harga, dia menjadi jauh lebih jujur. Oke, kami menjanjikan permintaan ini kepada Anda. Tetapi Anda tidak dapat mengintegrasikan kota terapung di dekat kota reruntuhan. Dan Anda tidak dapat memerintahkan penjaga setting. Qin Yichen memutar matanya secara langsung. Aku tidak punya rencana itu. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen menyingkirkan batu bayangan dan berkata dengan penuh arti. Sifat manusia selalu berkompromi. Ketika saya ingin merobohkan jendela tetangga, saya biasanya mengatakan saya ingin membakar rumahnya. Setelah beberapa penyesuaian, jika saya hanya ingin menghancurkan jendelanya, dia akan setuju. Pernyataan ini membuat Bai Lao terdiam, seolah-olah mereka sedang ditipu. Qin Yichen mengulurkan tangan dan mengetuk meja. Aku tidak ingin hal-hal yang tidak berarti seperti itu sering terjadi di masa depan. Kamu sebaiknya mempertimbangkan permintaan yang aku katakan sebelum menjawab. Aku benar-benar memiliki kemampuan untuk membakar rumahmu sekarang. Meninggalkan kata-kata ini, Qin Yichen pergi. Bai Lao melihat kepergian Qin Yichen dan menghela nafas tak berdaya. Setelah waktu yang lama, suara renyah diikuti oleh raungan. Kapan dia membalikkan situasi?